Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Tadi kita sudah membahas terkait dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran sebuah kitab yang dijelaskan ayatnya, yang bernama Al-Quran, yang berbahasa Arab, yang diturunkan dari Ar-Rahman Rahim, dan Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan karena sempurna, karena itu hak dari Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi orang yang ragu. Dan Al-Quran sebagai petunjuk yang dimaksud adalah Shiratal Mustaqim, sebagaimana yang kita minta setiap saat ketika sholat, ihdinas Shiratal Mustaqim. Dan di Al-Quran muncul yang dimaksud Shiratal Mustaqim adalah Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewasiatkan supaya pegang Al-Quran agar menjadi orang yang takwa. Ini sesuai dengan dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, akan ketemu. Kita lanjutkan terkait dengan Al-Quran ini, bahwa karena Al-Quran itu adalah Shiratal Mustaqim, dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Karena itu sebagai petunjuk, maka kita harus mempelajari petunjuk tersebut. Lagi, karena Al-Quran adalah pelajaran, petunjuk, maka kita harus mempelajari petunjuk sehingga tahu petunjuknya seperti apa. Ibarat resep masakan yang kebetulan itu berbahasa Arab atau berbahasa Inggris atau berbahasa Jepang, kita harus mempelajari supaya mengerti resep itu, sehingga kita bisa mengaplikasikannya setelah tahu resep tersebut. Makanya kuncinya adalah harus mempelajari. Di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 2. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. La'allakum taqilun, supaya kamu mengakal-akal, supaya kamu mempelajari. Jadi Allah menyatakan dalam surat ini supaya kamu mempelajari. Mari kita pegang ayat ini. Berarti terkait dengan apa? Kita mempelajari. Jadi terkait dengan ayat yang sekian banyak, berapa jumlah ayat? Kalau selama ini ketika kita masih kecil sampai besar, mungkin dikatakan jumlah ayat itu adalah 6.666. Bahkan siapapun dengan fasihnya mengucapkan berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.666. Tapi kalau coba kita lihat betulan, survei membuktikan, kita buka, adalah 6.236. 6.236. Ini bisa kita hitung mulai dari surat Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, surat Ali Imran 200, surat An-Nisa 165, dan seterusnya sampai Anas, akan ketemu 6.236, bukan 6.666. Silakan antum nanti sampai di rumah buka, dihitung dari Al-Fatihah sampai Anas, insya Allah akan ketemu ini. Nah, kembali pada kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, kira-kira mempelajari itu sulit apa mudah? Ada yang menjawab sulit, ada yang menjawab tidak. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Al-Quran adalah mudah untuk dipelajari.
ya, bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Di dalam surat Al-Qamar, surat 54. Surat Al-Qamar, surat ke-54. Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat 40. Ini menyebutkan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Fahal min muddakirin. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Jadi karena Allah mengatakan sungguh aku mudahkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh aku mudahkan Al-Quran menjadi pelajaran. Maka kita, pola pikir kita mengatakan bahwa belajar Al-Quran adalah mudah. Kita bangun dalam pikiran kita bahwa mempelajari Al-Quran adalah mudah. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi dalam pikiran kita tanamkan dulu, mudah. Mari kita pelajari. Mulai dari membacanya, cara baca yang benar, kemudian bagaimana terjemahnya. Setelah menerjemah, oh bagaimana maksudnya? Oh ayat ini hubungannya dengan ayat yang mana? Terus kita cari terus. Dan kita terus belajar Al-Quran. Baik kita yang mengerti bahasa Arab maupun yang tidak mengerti bahasa Arab. Kalau kita hanya tahu terjemah, mari kita pelajari terjemah itu sekemampuan kita. Kalau perlu pakai panduan buku dan sebagainya. Ya. Syukur-syukur kita bisa sampai mengerti pada tafsirnya, katakanlah asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ya. Mungkin juga nahwu sorofnya dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya harus kita tanam mudah, supaya kita tidak malas, tidak terhalang untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi betapa pentingnya mempelajari Al-Quran karena sebuah petunjuk, sehingga nanti harapannya setelah kita membaca, memahami, mengerti, timbul kesadaran. Nah, ketika kita belajar, kebetulan menemukan berbagai macam kesulitan atau tidak pahamnya, kita bisa tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat 16, surat An-Nahl. Surat 16, surat An-Nahl ayatnya 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ahli zikir. Nah, di sini nanti bisa menjadi pengertian. Allah bilang ahli zikir. Ahli zikir itu tidak selalu yang sering baca tasbih sampai berjuta-juta, tidak selalu itu. Di sini kalau tanya ahli zikir adalah ahli pikir. Ahli zikir, ahli pikir yang mengerti, yang menguasai pengetahuan. Jika kamu tidak mengerti, sehingga akan ketemu nanti apa kesulitan kita tanyakan menjadi mendapat pemahaman kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Jamaah rahimakumullah, bahwa dalam mempelajari, mengkaji Al-Quran, tentunya kita harus serius, tenanan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 63, itu supaya mengambil isi dari kitab itu dengan kekuatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 63. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwatin. Khudhu ma atainakum biquwatin. Ambillah isi kitab. Kalau dulu mungkin Taurat, Injil, sekarang isi kitab Al-Quran. Ambillah Al-Quran dengan kekuatan, tenanan. Kita kaji terus. Kita punya waktu 1 jam, kita luangkan untuk mengkaji Al-Quran. Habis maghrib punya waktu, kaji Al-Quran. Habis isya punya waktu, kaji Al-Quran. Habis subuh punya waktu, kaji Al-Quran. Sehingga mempelajari adalah sesuatu hal yang sangat
dan sangat dianjurkan oleh Allah, maka kita harus senantiasa mengkaji Al-Quran. Ya, bahwa kita tadi pesan dari Allah supaya mulai dari tadi ayat di atas tadi, pesannya adalah perintah Allah, wasiat adalah untuk mempelajari, mengkaji dan mengkaji. Jadi dengan kekuatan. Ini juga sama dengan surat Al-Baqarah lagi, surat ke 93. Khudhu ma atainakum biquwatin. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 63, khudhu ma atainakum biquwatin wadhkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang di dalam isinya itu. La'alakum tattaqun. Ingatlah isinya. Coba kalau kita pikirkan, kalau kita tidak tahu isinya, apa yang diingat? Fadhkuru ma fihi, ingatlah akan apa ada yang di dalamnya. Coba kita bayangkan, kalau kita nggak ngerti maksudnya, apa yang mau diingat? Nggak ada. Makanya pelajari sampai tahu, baru diingat. Akan menjadi orang yang takwa. Muncul lagi di sini. Karena la'alakum tattaqun. Jadi ambil dengan kekuatan, ingat yang di dalamnya, supaya menjadi orang yang takwa. Jadi apa yang diingat? Hukumnya, peraturannya, perintahnya, larangannya. Kita ingat terus. Itu akan menjadi orang yang takwa. Lumayan cukup jelas sebenarnya. Dan insya Allah relatif mudah dengan menghubungkan ayat ini. Sekali lagi ini kajian paling sederhana. Detailnya silahkan mempelajari di tafsir-tafsir yang antum sekalian punya. Jadi ketika kita, saya ulang lagi, punya waktu habis maghrib pelajari Al-Quran, habis isya pelajari Al-Quran, habis subuh pelajari Al-Quran. Ramadan punya waktu mengkaji, mempelajari Al-Quran. Ramadan kita punya waktu yang banyak mengkaji, mempelajari Al-Quran. Jadi di dalam surat Zukhruf, surat 43, ayat 43. Ayat 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Innaka ala siratil mustaqim. Fastamsik, peganglah billadzi uhiya ilaika, dengan wahyu yang aku berikan padamu. Innaka ala siratil mustaqim. Kalau kamu berpegang dengan wahyu, maka kamu berada dalam siratul mustaqim. Klop. Selaras sejalan dengan ayat di atas tadi. Bahwa kalau kamu fastamsik, berpegang dengan wahyu, maka kamu berada dalam siratul mustaqim. Surat yang ke-44, ayat yang ke-44, innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Al-Quran itu adalah sebagai pengingat bagimu dan bagi kaummu. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Coba kita lihat, innahu la dzikrul laka. Itu adalah pelajaran bagimu ya Muhammad dan bagi kaummu. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan Al-Quran. Jadi pertanyaannya nanti bukan sekedar opo kitabmu, Al-Quran, mlebu swarga. Tidak sebatas itu. Diapakan? Dipelajari, difahami, diamalkan, itu ditanyakan. Makanya untuk bisa dipegang, kita harus mempelajari dan mempelajari Al-Quran. Sehingga ada yang kita pegang. Membaca, pahala. Mempelajari, pahala. Saya ulang. Mempelajari, membaca banyak pahala. Mempelajari banyak pahala. Membaca hatam. Mempelajari faham. Up to you, silahkan antum semua pilih. Untuk itu, mari kita sudah biasa membaca, kita tingkatkan menjadi faham dengan mempelajari. Ke depan, generasi kita dibutuhkan generasi yang militan. Untuk generasi yang militan adalah generasi yang pola pikirnya senantiasa diasah dengan mengkaji, mempelajari
Al-Quran. Sehingga kita akan menghasilkan generasi yang militan. Demikian jamaah rahimakumullah kajian terkait dengan Al-Quran dengan subbahasan mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.